wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mewawancarai Bapak Majri sebagai petani kelapa untuk memenuhi tugas dari sekolah, yaitu tugas kokurikuler tentang tanaman pangan lokal. Saksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari itu saya didatangi oleh anak-anak SMA Negeri 1 Jawa Selatan menanyakan bagaimana proses pemeliharaan kelapa. Siapa namanya? Ari Wiranto, Pak. Ari Wiranto, kelas berapa? Kelas 12. Juga? Nama saya Audi, kelas 12A. Ya, nama saya Majri ya, Pak Majri. Lebih dikenal kalau di kampung tuh Pak Cik. Nah, kira-kira apa yang nak ditanyakan? Jadi Pak, kami ingin bertanya. Yang pertama, bagaimana cara memilih bibit yang baik? Oh, di kelapa. Ya. Jadi untuk memilih bibit kelapa yang baik, ya yang pertama adalah melihat umur daripada kelapanya itu sendiri. Umur yang paling baik untuk dijadikan bibit kelapa ya minimal paling rendah itu 15 tahun ya ke atas. Paling tinggi sekitar 30 tahun. Kalau belum sampai 15 tahun bibit ia akan tidak bagus. Kemudian kalau lebih tua, lebih dari 30 tahun pun bibitnya tidak akan baik ya. Nah, seperti ya. Kemudian bentuk kelapa, bentuk buahnya ya. Kalau dapat agak bulat ya, agak bulat, bibitnya agak bulat, itu kan lonjong ya, lonjong. Ini terlalu lonjong. Kalau dapat yang agak bulat, kemudian dan kelapa itu sendiri udah dikatakan matang atau istilahnya udah tua. Nah, jadi nanti warnanya akan coklat, warna coklat. Cara pertama menganalisisnya ya adalah dengan cara memasukkannya ke dalam air. Jadi kelapa itu sendiri kita masukkan ke dalam air. Di sebelah mana dia timbul, berarti disitulah atasnya. Bagian atas nanti disayat, dipotong. Nah, kemudian barulah kita letakkan di media. Media kita siapkan, baik itu pakai polybag boleh, atau media tanam pakai baturan, gundukan tanah yang sudah kita persiapkan, dan kita beri pupuk kompos. Nanti bibit kelapa itu akan tumbuh tunasnya. Nah, setelah tumbuh tunas, kira-kira 3 helai daun keluar. Artinya bibitnya kalau kita perkirakan kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, artinya bibit itu udah siap kita pindah tanamkan. Ya enggak? Yeah. Kita tanam di lokasi yang udah kita persiapkan. Nah, barangkali sepertinya kita untuk persiapan pemilihan bibit yang baik. Kemudian jenis. Kalau jenis kelapa yang saya tanam ini adalah jenis kelapa dalam. Artinya kelapa dalam itu adalah kelapa yang asalnya tadi hibrida. Hibrida kan kelapa unggul ya enggak? Yeah. Nah, kemudian setelah ditanam dia melakukan persilangan dengan kelapa lokal. Artinya kelapa hibrida yang ditanam di kelompok kelapa lokal, sehingga nanti persariannya ya akan terjadi persilangan antara kelapa lokal dan kelapa hibrida. Hasilnya dinamakanlah kelapa dalam. Seperti ini. Dan mutunya pun bagus ya. Kalau namanya kelapa hibrida itu jelas mutunya sangat diharapkan dan bagus ya enggak? Kemudian dia tahan penyakit, mudah rawatannya, dan hasilnya lumayan. Jadi yang dinamakan kelapa dalam itu tadi persilangan antara kelapa lokal dengan kelapa hibrida. Seperti ya. Dan Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai pohon kelapa mulai berbuah? Jangka waktu yang diperlukan selama menanam kelapa dari kita menanam bibit yang udah siap tadi ya enggak? Dari pertama kan 3 bulan, 3 bulan atau lebih itu artinya siap sudah tanaman kelapa. Kemudian kita tanam kelapa itu kita tanam sampai dia dapat menghasilkan buah atau dia punya apa namanya mayang. Nah, mayang dan hasilnya buah. Iya, kalau kelapa dalam
Itu ada kurang lebih 3 tahun. 3 tahun dia bisa berbuah. Sesuai dengan rawatan. Tapi kalau dirawat, kalau tidak dirawat ya tidak mungkin berbuah. Seperti ya. Kemudian perawatannya gimana? Nah, perawatannya tentu kelapa itu kan perlu nutrisi ya, perlu pupuk dan kita berikan pupuk. Jenis pupuk macam-macam, ada pupuk kompos, ada organik dan anorganik seperti ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, dalam 1 kali panen per batang berapa banyak buah kelapa yang didapat? Jadi hasil produksi daripada batang kelapa satu pohon ini enggak? Satu pohon 1 kali musim panen. Artinya kelapa ya udah bisa dipanen dalam 1 pohon, jumlahnya ya tidak tentu ya, tidak harus tetap. Kita hitung sekarang. Nah, jadi sekarang kalau kita hitung 1 tandan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kan? 7. Yang itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, mungkin ada yang belasan. Ya. Kira-kira kalau kita rawatan bagus, ya 1 tandannya anggapnya 5. 5 aja lah. Paling minimal. Paling sedikit. 5. Sekali musim panen kita bisa ngambil jangka waktunya 40 hari. 40 hari minimal. Kemudian 35 hari boleh. Kemudian yang paling maksimal 2 bulan. Berarti 60 hari. Kalau lewatnya dah tidak bagus. Nah, jadi kita ambil yang paling minim 1 tandan kelapa ya 5 aja. Tapi itu kan lebih. Nah, supaya senang mereka berhitung. 5. Setiap kali kita panen, kita bisa ngambil 2 tandan. Nah, berarti kan 2 tandan dikali 5, berarti 10. Kalau misalnya batangnya 100, ya kalikan. 10 kali 100, artinya 1000 per 35 hari atau 40 hari. Nah, seperti ya. Harganya, ada kayak harga di sini. Harga sesuaikan dengan si pembeli. Jadi si pembeli biasanya menghargakan, kalau sekarang semari atau kemarin saya itu jual kelapa pakai kupas, lalu dijual banyak buah kelapa ya sekitar 1000. Nah, 1000 harga rata-rata 5.000 sekian ya, anggaplah 5.000. Kalau 1000 berapa hasil duitnya? Berarti 5 juta. Alhamdulillah. Seperti ya. Terus Apakah ada kendala atau hama yang sering dihadapi petani kelapa? untuk tanaman kelapa, kendalanya memang jenis hama. Pertama gulma. Gulma artinya rumput pengganggu ya. Tapi alhamdulillah gulma itu dapat kita kendalikan dengan menggunakan herbisida yang seperti sekarang kita lihat. Itu ada gulma. Gulma yang baru kurang lebih 5 hari saya aplikasikan, sehingga hasilnya udah nampak. Artinya gulmanya udah mati, insya Allah mati dia. Kemudian kendala berikutnya adalah jenis penyakit tanamannya itu tikus ya, hama pengerat, tikus, tupai. Yang lebih parah itu adalah kumbang kelapa. Nah, kalau bahasa ilmiahnya, biasa latinnya ya Orites rhinoceros ya, kumbang kelapa, yang kumbang tanduk ya. Mun bahasa nunoknya ya, bahasa kampung ya batar. Batar. Warnanya hitam, biasa ada yang ada tanduk. Ayo nyerang di sini. Di pelepah langsung masuk ke titik pertumbuhan. Kan kelapa ada titik pertumbuhan di dalam. Nah, untuk menghasilkan tumbuhan berikutnya dia numbuh. Nah, kalau terserang titiknya yang paling dalam, kelapa akan mati. Nah, itu pernah terjadi pada tahun 2000, 4 tahun yang lalu ya. Nah, tahun 2006 tidak salah. Kelapa di daerah kita itu habis diserang oleh Orites rhinoceros atau kumbang kelapa. Sehingga saya mengadakan rapat dengan petani-petani yang lain untuk mencari solusi bagaimana cara mengatasi kebun kelapa kita yang udah tidak ada diserang oleh hama kelapa, hama kumbang kelapa, sehingga batang kelapanya udah habis daunnya. Nah, tinggal tunggulnya. Nah, dengan
kerjasama yang baik antar kelompok dan bekerja sama dengan dinas terkait, yaitu dinas pertanian, terutama PPL di Kecamatan Jawa Selatan. Kita ngajukan proposal meminta bantuan kepada pemerintah melewati dinas perkebunan, pertanian dan perkebunan. Lalu jawaban dari mereka, bibit langsung belum siap, belum ada, karena kan harus proses kan, harus dibibitkan dulu apa dan sebagainya. Kemudian oleh sebab itu sebelum kita mendapatkan bibit, kita didatangi oleh pegawai atau petugas dari BPTP Pontianak. BPTP itu adalah Balai Penelitian Penyakit Perkebunan dan Tanaman. Jadi kita dilatih. Jadi ada pelatihan kepada masyarakat petani. Jumlahnya tidak salah ya, satu kelompok ada 25 orang. Mereka yang datang dari sana memberikan pelatihan kita. Nah, kita terima sebanyak 2 kali musim. Kalau tidak salah bapaknya ikut ya, bapaknya ikut. Nah itu bajunya masih ada ya. Bajunya setiap kali pelatihan tetap dikasih baju, dikasih peralatan perkebunan, dikasih masker, dikasih parang, golok, dikasih apa itu sprayer, sprayernya semprot sprayer. Nah iyalah dikasih, dan barangnya masih ada di rumah ketua kelompok. Barangkali seperti ya hambatan kita di lapangan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman, tentu kita menggunakan antiseptik daripada penyerang hama. Misalnya kalau yang tikus ya atau penghama penggerak, kita menggunakan umpan, baik ya umpan jadi ataupun umpan yang kita olah. Kalau umpan jadi ya seperti karet, permen karet, artinya tinggal dilempar cak, udah nanti insya Allah akan dimakan oleh si tikus dan si tikusnya akan mati. Nah kemudian kalau kita olah seperti racun yang hitam, kita harus cari umpan yang lain. Misalnya kita menggunakan ini daging buah kelapa, bisa dicancang-cancang, dihaluskan, gaul, ditaburkan. Nah kemudian pakai boleh juga pakai padi, padi bisa, atau pakai meluska ya, maksudnya ya bisa pakai ramak kecil, kepiting kecil atau siput yang disenangi oleh si tikus. Barangkali seperti ya. Terus Pertanyaan terakhir dari kami, biasanya berapa lama umur kelapa yang menghasilkan buah? artinya masa produksi ya, umur masa produksi kelapa dari musim tanam sampai dia tidak bisa produksi, tidak bisa berbuah. Ya berdasarkan penelitian dan hasil kajian dari yang ahli, dan kita pun mempunyai referensi, membaca buku dan lain sebagainya, rata-rata umur kelapa yang bisa berproduksi itu kurang lebih 30 tahun. Nah, artinya kalau udah 30 tahun ke atas, memang tanaman kelapa itu masih tumbuh, namun produksinya sudah boleh dikatakan tidak maksimal. Tapi masih ada dia, tapi tidak maksimal. Nah, seperti itulah kelapa yang paling tidak boleh dijadikan bibit. Kan kadang-kadang orang berasumsi bahwa kelapa yang tua paling bagus untuk dijadikan bibit. Nah, ya, dia pendapat orang biasa yang tidak punya ilmu pengetahuan dan mendengar atau ngade-ngade des orang. Padahal lebih tua kelapa ya lebih tidak bagus dijadikan bibit. Dan sebaliknya masih muda pun tidak bagus dijadikan bibit. Jadi masa produksi kelapa yang paling bagus itu pada rata-rata 30 tahun. Tergilah. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke, terima kasih juga anak-anak sekalian udah sudi mampir ke kebun saya. Nampaknya kebun saya itu kurang bagus ya ndak ya. Tapi untuk sekedar melepaskan tugas sekolah, insya Allah guru-gurunya nanti akan memahami apapun hasilnya. Yeah. Nah, barangkali seperti ya
ya keterangan yang dapat saya sampaikan kepada anak sekalian. Mudah-mudahan apa segala yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk anak sekalian dan untuk saya pribadi barangkali. Terima kasih. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kelapa. Hidup. Hidup.